Putri Permatasari, Hadir, Bu. hadir. Taufan Rudiatsa, Hadir, Bu. hadir. Diki Lesmana, Diki Lismana. Rivaldo Tamaro, Ya, Bu. oke. Diki Lesmana belum ada ya. Agi Sanggina, Hadir, Bu. Juhar Yandana, Hadir, Bu. hadir. Dharma Irfan Harefa, Hadir, Bu. Febriwati Pandiraja Sihite, Febriwati ada. Febriwati ya. Putri Olivia, Hadir, Bu. oke. Gebrina Fatima, Saya, Bu. oke. Ajizur Rohman Nasution, Hadir, Bu. udah bangun Ajizur Rohman? Udah, Bu. Wajahnya sembab sekali. Muhammad Fajar Sembiring, nggak ada. Ahmad Wildan, Saya, Bu. Muhammad Fajar Sembiring, Hadir, Bu. mana orangnya? Fajar Sembiring, oh, Hadir, Bu. oke. Ahmad Wildan 2 kali absen ya? Udah, Bu. Udah ya. Robi Pratama, Hadir, Bu. oke. Nur Andika, hadir ya. Suara saya cukup jelas kan? Ini ada yang kayaknya headsetnya atau speakernya belum dihidupin. Yang belum ada tadi Fani Fadila ada? Udah ada? Mana Fani Fadila? Oh ada. Oke. Yang belum lagi Febriwati udah ada? Febriwati Pandiraja. Hadir, Bu. Mana wajahmu? Saya mau kenal nih mahasiswa ini. Oke. Sebentar sekali Febri. Coba buka lagi video. Pelit banget sih wajahnya. Sebentar, Bu, biar nampak cahaya. Bentar, Bu. Dari wajahnya kan kelihatan auranya semangat belajar, baru bangun tidur. Saya cuma minta sebentar aja. Taunya saya masalah sinyal-sinyal ini. Oke. Ya, silahkan kalau mau dimatikan videonya boleh. Ada yang belum saya panggil namanya di sini? Tadi Diki udah, Bu. Siapa? Udah, Diki udah. Oke, kita mulai kuliah hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu. Selamat datang di kuliah kita pertama pasca ujian tengah semester ya. Tadi saya sudah cek untuk nilai ujiannya. Alhamdulillah bagus-bagus. Ada yang masih gegabah ngisinya cuma dapat nilai 60. Ini siapa? Rivaldo. Kenapa Rivaldo dapat nilainya 60? Saya, Bu. Nur Andika juga. Ini kan semua cuman mengulang
kuis-kuis saja. Jadi harusnya 100. Ini yang salah-salah satu ini gegabah nih biasanya. Hati-hati ya. Cuman 2 SKS tapi kalau nilainya jelek mengganggu juga di KHS kalian. Untuk soal yang kedua itu pengumpulan tugas. Saya belum periksa semua. Ada beberapa yang ada berapa sih agin yang pernah saya lihat dan saya komentari nih ya mengenai tugas tentang Medan. Jadi Medan masa apa tidak seperti ini. Jadi Medan itu punya peradaban kuno. Ada yang dapat nggak peradaban kuno Medan? Namanya Kota Cina. Kalau kalian mengikuti seminar yang ada di pertemuan berapa itu seminar yang saya suruh ikutin kalian di pertemuan keempat kayaknya ya, di sini nih. Nanti siapa yang tadi ngerjain bidang ini tugas kelompok kan, kalian cek lagi lah seminar ini karena di situ kunci jawabannya. Yang ini ya, diskusi ilmiah City Branding Kota Medan. Nah, ini jawabannya di sini ada bagaimana Medan era masa purba ya. Jadi peradaban Medan itu sebelum kerajaan Delhi juga ada peradaban yang cukup maju. Jadi Medan pusat perdagangan internasional juga. Silakan nanti ditonton ulang. Jadi bukan seperti jawaban si ini kelompok kalian ini kerjaan kelompok ini kan. Gimana ya? Kota Medan kuno. Ada yang dapat kota ini nggak? Kota Cina nggak? Ini bukan ini ya ujiannya. Salah. Ada yang pernah dengar kota Cina? Biar saya tunjukkan ya. Lokasinya tepatnya di daerah dekat Belawan sekarang. Itu bukan wali kota yang menentukan itu bagus atau tidak, bukan wali kota, bukan Kadis Pariwisata, bukan DPRD, tapi publik. Ini ya, situs kota Cina itu abad 11 dan 16. Nggak cocok ini gitu. Sudah, ini sejarah Medan. Nah, di yang tugas kelompok itu yang ini abad ke-11 16 ini. Situs kota Cina. Jadi ada peninggalan seperti candi di daerah Marelan sana ya, Delhi, daerah dekat Belawan sana. Ada yang pernah ke sana nggak? Kayaknya nggak pernah ya, kalian? Baru tahu ini, Bu. Baru tahu? Nah, itulah. Nah, orang Medan sendiri nggak kenal ya kan bahwa di Medan juga punya peninggalan sejarah yang panjang. Nah, kalau kalian punya waktu coba main ke museumnya, namanya situs kota Cina. Jadi kalian bisa tahu sejarah Medan dulu sebelum kerajaan Delhi itu bagaimana. Jadi di bawah tanah ini ada bekas situs peninggalan peradaban dulu, pelabuhan masa pelabuhan internasional dulu ya, bekas-bekasnya masih ada. Hanya saja tertimbun. Jadi kota Cina ini bukan Cina. Kota Cina itu bahasa Sanskerta ya. Karena yang di kota Cina ini dulu bukan orang Cina, tapi justru orang Tamil. Tahu ya Tamil ya? Kalau kita di sini yang di daerah Madras ya, Kampung Madras. Jadi dulu peradabannya ini. Jadi bahasa India nih, tulisannya tulisan India kan. Abad 12 sampai 16. Jadi silakan diperiksa lagi nanti ini. Bukan ini ya, bukan Kesawan. Kesawan masih udah era kolonial.
Itu masih udah masuk era modern pun sebenarnya. Tapi kalau ini memang peradaban kuno. Yang Medan sendiri belum banyak yang tahu ya. Itu kenapa kota kita ini ada 2 pusat perkembangan ya, satu daerah Belawan, satu di daerah balai kota sekarang. Karena memang dari sejarahnya, yang kota Cina ini memang cikal bakalnya Medan. Cuman banyak yang udah nggak tahu ya, karena tertimbun sama ini, timbunan sungai, erosi sungai Delhi. Oke, diperbaiki ya yang kelompok kota Cina ya. Kalaupun sebenarnya saya sudah tutup penilaian sih, cuman kalian silahkan kaji lagi soal kota Cina ini karena inilah identitas kota Medan. Kalau kita bicara arsitektur kota, kalau melihat nanti pada tahap berikutnya kita akan lihat RT RW Kota Medan, rencana tata ruang Kota Medan, bisa kelihatan itu bagaimana Medan itu ada 2 pusatnya. Dari Google Map saja bisa kelihatan ya. Jadi bentuk kota ini juga bukan serta-merta terbentuk begitu. Kadang perencanaan juga tidak bisa mengendalikannya. Jadi karakter sejarah itu tetap tidak bisa dilepaskan. Nah ini bisa lihat ya peta kota Medan ini bisa dilihat ada seperti kepala burung ini kan. Nah, kita di sini ya pusat kota Medan sekitar sini ya. Nah dulu di sini daerah peradaban awalnya nih. Kota Cina itu sekitar sini. Jadi dulu pelabuhan itu di sini, daerah sini ya, ujung-ujung kereta api nih. Kemudian tertimbun dengan pendangkalan sungai ini, sungai-sungai ini. Jadi dia tertimbun situs tadi sehingga baru ketemu awal tahun 2000-an itu situs tadi. Makanya masih wali kotanya tadi kan Rahutman ya yang udah masuk penjara. Nah, dari bentuknya ini ada 2 ya kan, ada di atas daerah Belawan ini dan di sini. Ini memang sejarahnya begini. Jadi di sini dulu abad-abadnya 11 ke 12 Masehi, ini baru perkembangan ketika jadi pusat perkebunan ya, Medan. Mulailah bangunan kolonial Belanda baru sampai sekarang. Di sini berkembangnya. Dipindahnya Kesultanan Delhi dari daerah sini ke bagian pusat kota sekarang. Dan ini masih tetap 2 ya, sekarang perkembangan kota tetap mengarah jadi 2 pusat kota. Itu ciri unik dari kota Medan yang nggak semua kota punya ya, apalagi punya situs sejarah seperti kota Cina itu, nggak semua punya. Jakarta aja nggak punya. Oke. Kita lanjut ke kuliah kita hari ini. Sharing saya kelihatan cukup jelas ya. Kita akan bicara hari ini tentang morfologi kota. Morfologi. Kita mulai dari pengertian morfologi dulu, itu adalah gabungan 2 kata bahasa Latin atau Yunani ya, morphos dan logos. Morphos berarti bentuk, logos berarti ilmu. Kita akan mempelajari bagaimana ilmu bentuk kota. Secara tata bahasanya begitu, pengertian berdasarkan kata, arti kata. Nah, morfologi kota sendiri adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang sejarah terbentuknya pola ruang suatu kota. Mempelajari tentang perkembangan suatu kota mulai dari awal terbentuknya kota tersebut hingga munculnya daerah-daerah hasil ekspansi kota tersebut. Jadi kota itu dia seperti makhluk hidup ya, dia dari tidak ada, tumbuh dari kecil, tumbuh dan berkembang dan bisa juga menjadi kota mati. Ada yang pernah mendatangi kota mati? Mungkin di Indonesia tidak sampai ke kota mati ya, tapi bisa dilihat dari contoh misalnya peradaban Majapahit. Dulu ibu kotanya apa? Siapa yang tahu ibu kota kerajaan Majapahit?
Nggak ada yang belajar sejarah di sini. Tahu kerajaan Majapahit? Tahu, Bu. Tahu ya, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Kalau nggak tahu udah keterlaluan. Nah, dulu kerajaan itu ibu kotanya di mana? Kan nggak ada lagi yang tahu itu kota apa di Jakarta, apa di Jogja, ya kan? Tapi ada situs Trowulan namanya ya, Trowulan. Dulu kotanya itu di Trowulan. Sekarang kota Trowulan itu justru seperti desa kecil saja. Jadi seperti itulah gambaran kota bisa tumbuh, lahir, tumbuh, berkembang, kemudian bisa mati, hilang fungsi kotanya. Baik, bicara morfologi kota, kita melihat dulu dari 3 unsurnya, yaitu pola jalan. Jadi kita akan melihat bentuk kota dari pola jalannya. Terbentuknya kota juga karena jalan-jalannya ini. Yang kedua, bentuk dan tipe bangunan. Nah, disinilah kerja-kerja arsitek itu ya, membentuk bangunannya. Kemudian unsur penggunaan lahan, bagaimana tata ruang hijaunya dan fungsi-fungsi penggunaan lahan lainnya. Nah, ini membentuk karakteristik kota. Nah, morfologi kota itu merupakan tahap dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakatnya, sehingga membawa implikasi perubahan pada karakter dan bentuk morfologi pusat kotanya. Jadi bagaimana manusianya, begitulah kotanya. Kalau mau mempelajari orang atau kota, itu sangat berkaitan ya. Misalnya kota Medan, kalau nampak dari pola jalannya itu semrawut, orang-orangnya pun itu karena orangnya semrawut, gitu. Kalau kotanya rapi, itu orang-orangnya juga adalah wujud dari karena orang-orangnya perilakunya, penduduknya itu memang rapi. Nah, kita pelajari dari pola jalan. Pola jalan itu ada beberapa, dibagi 2 ya, ada yang dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama tidak teratur. Pola jalannya tidak teratur. Di sini dicontohkan gambarnya Jakarta dan Bangkok. Bentukan ini garis jalan yang putih ini ya, yang hitam ini masa bangunannya. Jadi dari gambarnya aja seperti lukisan abstrak ya, bentuknya nggak karuan. Besar jalannya juga berbeda-beda. Ini berarti lebar jalannya membesar, kemudian tiba-tiba mengecil, nggak tahu kenapa. Nah, Jakarta juga seperti itu, Bangkok. Nah, coba bandingkan dengan Medan. Kira-kira Medan pola jalannya bagaimana? Mulai menganalisa kota Medan ya. Coba dipikirkan, apakah pola jalan kota Medan mirip seperti Jakarta? Kalau yang pernah ke Jakarta mungkin bisa membandingkan. Tapi kalian bisa juga melihat ini dari Google Map ya, bisa dilihat pola jalannya gimana. Sama nggak dengan Jakarta? Kemudian ada pola jalan yang radial ya, lingkaran memusat. Mempunyai pola konsentris, punya pola radial, kemudian merupakan kegiatan utama pusatnya ini, terus membentuk jaringan laba-laba. Jadi yang garis-garis ini adalah garis jalan ini ya, penghubung. Jadi lama-lama karena radial dia jadi seperti jaring laba-laba. Kemudian geometris ya, teratur secara geometris, dan pusatnya adalah di tengah, titik pusatnya. Ya, dicontohnya adalah Paris. Kalian tahu gedung apa atau bangunan apa yang ada di tengah ini? Nggak tahu? Nah, itu ciri khas kota Paris ya, selain Menara Eiffel-nya. Jadi bukan Menara Eiffel pusatnya, tapi bangunan ini lebih tua dari Menara Eiffel. Kemudian Israel ya, ini kota Nahalal. Mungkin tidak begitu populer. Tapi kalau Paris ini sangat populer. Silahkan nanti googling Arc de Triomphe ya, namanya ya, Arc. Jadi seperti gerbang dia. Gerbang saja, coba cari. Nah, seperti ini. Inilah dia pusat kota Prancis ya. Jadi hanya monumen, bukan gedung pemerintahan.
bukan juga menara Eiffel. Ini menara Eiffel-nya. Ini kelihatan kan presentasi saya? Kelihatan, Bu. Iya, Bu. baguslah. Oke, kita lanjutkan. Itu Paris atau negara Prancis. Pola jalannya radial. Nah, kemudian pola yang populer ini namanya grid. Grid ya, ada jarak tertentu persegi 4 begitu. Nah, ini gambaran contoh grid itu ya. Secara umum ada segi 4 atau pola yang mirip berulang di sini, horizontal maupun vertikal. Di sini mungkin sudah agak acak tapi masih kelihatan nih, ada bentukan yang grid di sini. Nah, bagian kotanya dibagi sedemikian rupa menjadi blok-blok persegi 4 panjang dengan jalan yang paralel, longitudinal dan transversal membentuk sudut siku. Jalan utama membentang dari pintu gerbang utama hingga alun-alun kota. Ini kalau seperti ini ya, misalnya ya, gambar kota ini, nampak nih alun-alunnya nih yang besar nih. Tahu alun-alun kalau di Medan ada nggak alun-alun? Ada yang tahu alun-alun? Binjai ada nggak alun-alun? Kemarin sudah mengkaji kota kan, beberapa kota. Lapangan Merdeka itu alun-alun ya namanya ya. Kalau di Jawa itu alun-alun. Nah, ini contohnya kota New York ya. Ini taman yang terkenal di kota New York nih sangat besar seperti hutan. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kotanya mengarah ke ada alun-alunnya. Jadi pola grid ini banyak diterapkan di kota-kota di Amerika. Di cara merencanakan kota juga cenderung memakai pola grid ini karena dia berkembangnya bisa lebih dikendalikan. Ini contoh kotanya New York ya. Jadi memang ada jalan yang ini diagonal begini ya, tapi secara umum dia ada grid, ada pola yang berulang membentuk persegi 4. Nah, tadi pengaruh morfologi kota adalah pola jalan. Jadi pola jalan itu kan dibentuk oleh alat transportasi ya. Nah, alat transportasi kita ini memang bertumbuh dengan berkembangnya teknologi. Awalnya kita jalan kaki, kemudian mulai pakai alat kendaraan binatang seperti kuda ya. Kemudian mulailah berkembang alat-alat kendaraan yang bermotor. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana morfologi kota. Jadi ini gambaran dulunya kota hanya seperti ini nih, kecil, jalannya ringkas begitu ya. Kemudian di pola ketiga ini masa sudah ada kereta listrik kecil. Yang keempat ini masa ketika sudah ada kereta api antar kota ya. Dan lebih dominan kereta api ya. Awal-awalnya kan kalau kita melihat teknologi kendaraan, itu awal-awalnya kereta api yang muncul. Baru kemudian muncullah mobil ya. Di Sumatera juga di perkebunan Medan juga awal-awalnya kereta api, mobil masih 1-2 dan masih di kota Medannya saja. Kemudian lebih memilih atau lebih berkembang, lebih populer kendaraan bermotor, mulailah dibuat yang ke-6 ini ya, jalan bebas hambatan, jalan tol kalau kita sekarang. Kemudian ada jalan-jalan lingkar. Jalan lingkar Medan, lingkar dalam, lingkar luar ya, itu ada juga di kota Medan. Lingkar dalam misalnya daerah Ring Road, namanya aja ring ya. Jadi jalan-jalan lingkar Ring Road. Ring Road itu lingkar dalam kota Medan. Lingkar luarnya di mana? Nanti kita pelajari di kota Medan, RT RW-nya ya. Nah, kemudian pendekatan morfologi kota ini cara kita membahas atau mempelajari ilmu perencanaan kota adalah kajian ekspresi bentuk keruangan kota. Itu tidak hanya mencakup aspek fisik tapi juga non fisik, sejarah. Tadi bicara kota Cina ya kita. Nah, itu saling terkait, ada sejarah, ada kebudayaan, sosial dan ekonomi, yaitu penduduknya. Itu mempengaruhi bentuk perubahan ruang kota. Jadi meskipun kota itu kita ada perencanaan kota atau kota baru, ketika dihuni oleh penduduk, dia akan membentuk morfologi kota sendiri.
Caranya untuk melakukan pendekatan morfologi kota itu menggunakan tisu analisis. Apa tisu analisis ya? Yaitu ada menggunakan 3 aspek ini ya, 3 langkah ini. Pertama, melihat prosesnya, bagaimana munculnya kota langsung dan membutuhkan proses yang memiliki kurun waktu tertentu. Dan ada latar belakang sejarah yang melatar belakanginya sehingga terjadinya munculnya kota seperti saat ini. Yang kedua, produk. Dalam hal ini kota yang ada tidak terjadi secara abstrak, tidak begitu saja muncul, namun merupakan hasil dari produk desain massa dan ruang yang berwujud 3 dimensi ya, bentuk-bentuk bangunannya itu yang membentuk kota itu. Yang ketiga adalah behavior atau perilaku. Konteks ini adalah keberadaan suatu ruang yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang menghuninya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kota, begitulah sebenarnya penduduknya. Gambaran secara fisik ya, perilaku kotanya. Ini saya lewati saja. Kemudian jenis perkembangan kota ada formal, ada intervensi perkembangan kota yang tidak direncanakan tapi bisa bertumbuh ya, tergantung bagaimana reaksi atau bagaimana interaksi penduduk di dalamnya. Nah, kemudian kita akan bicara apa itu ekspresi keruangan morfologi kota. Ada 2 jenis ya, secara garis besarnya, bentuknya kompak atau bentuknya tidak kompak. Seperti perkawanan juga ya, kompak dan tidak kompak. Nah, bentuk kompak digambarkan dengan gambaran fisik seperti ini. Ini jalan ya, jalan yang besar, kemudian ada jalan yang kecil, bentuk square cities. Jadi membentuk bujur sangkar dengan hampir sama sisi ya, secara umum kotanya. Walaupun ini nggak persis sekali, tapi hampir mirip lah, mirip persegi bujur sangkar. Bentuk ini mempunyai kesempatan perluasan ke segala arah secara seimbang, jadi merata di sini pembangunan kotanya maupun sirkulasi penduduknya ya. Selain itu penerapan bentuk kota seperti ini tidak punya kendala berarti karena pengembangannya merata dan seimbang. Pembangunannya itu merata dan seimbang, jadi tidak ada kendala berarti. Namun dalam pertumbuhannya cenderung meningkat pada sisi jalur transportasi utama. Jadi pembangunan itu hanya tercenderung berada di pinggir-pinggir jalan yang ini ya, garis ini. Kemudian ada dia model rektangular 4 sisi, bentuknya 4 sisi artinya jalannya membentuk seperti itu. Biasanya dia tertahan perkembangannya karena ada kendala sehingga dia memanjang. Umumnya di daerah perairan, hutan, gunung. Misalnya di sini kendalanya laut ya, jadi pertumbuhan kotanya tidak mungkin menggarap pembangunan di laut. Atau di sini ada tebing mungkin yang susah untuk dibuat bangunan, jadi cenderung memanjang. Yang ketiga, bentuknya seperti kipas. Nah, pola jalannya seperti kipas, biasanya ini di daerah-daerah perdagangan atau daerah pelabuhan. Kemudian ada yang berbentuk bulat. Bentuk bulat ini adalah bentuk paling ideal untuk kota karena punya kelebihan perkembangan ke segala penjuru arah yang seimbang, ya kan? Jadi fasilitasnya sama, tapi ada pusat di tengah begitu. Jadi ini dianggap paling ideal. Kalau kalian melihat perencanaan ibu kota baru, itu diarahkan seperti ini di TOR ya, atau kerangka acuan kerja ketika ikut sayembaranya. Jadi ditampilkan oleh pemerintah sendiri, cenderung diarahkan seperti ini untuk kota baru nanti. Kemudian ada yang berbentuk pita. Ini juga terbentuk karena kendala kiri kanan dan bentuk jalannya yang seperti pita. Kemudian ini cuma ada 2 arah. Ketika arahnya banyak tidak terarah, maka jadi bentuk gurita atau bintang. Kemudian ada bentuk yang tidak kompak. Masuk ke bentuk yang tidak kompak, ada bentuknya fragment cities atau terpecah. Awalnya dia bentuknya kompak, satu kota dalam skala yang kecil, namun lama-lama membesar.
ini ngumpul jadi besar, jadi kota yang besar, berkembang. Namun perluasan areal kota tidak langsung menyatu dengan kota induk. Ada pemisahnya seperti lahan pertanian, perkebunan di antara kota-kota ini. Oke. Ini bisa aja sih nanti menyatu. Ini yang membuat jadi kota jadi sulit dikendalikan. Karena biasanya pemukiman di pertanian ini akan cenderung berubah. Kemudian ada yang modelnya berantai. Ini tadi yang polanya tadi rektangular atau pita tadi yang kemudian membentuk kota-kota kecil juga walaupun masih tetap terpisah. Kalau kalian perhatikan kita jalan sepanjang jalur Sumatera Timur ya, dari Medan kemudian menuju ke tebing tinggi itu ada kota Rampah, kemudian ada kota perdagangan. Nah, itu mirip ya seperti ini ya rantai. Kemudian ada modelnya yang tidak kompak split cities atau kota yang terbelah karena ada bentukan fisik alam yang membelahnya. Namun bisa berkembang menjadi satu kota. Ini contohnya kota Budapest ini di Eropa Tengah ya. Hongaria nama negaranya. Nah, dia kotanya dipisahkan oleh sungai yang sangat besar, kota Sungai Danube ya, sungai yang membelah Eropa juga. Namun ada kota di sana yang terhubung yang terpisah oleh laut, terpisah atau terhubung ya. Jadi ada jalan jembatan yang menghubungkannya. Satunya kota Buda, satunya kota Pest yang agak berada di tebing. Jadi disebut kota Budapest. Jadi kalau bilang ke kota Budapest sebenarnya dia terdiri dari dua kota yang dibelah oleh sungai. Kemudian ada juga kota satelit ya, stellar cities. Ini kotanya muncul karena didukung oleh teknologi transportasi yang maju ya dan komunikasi yang sudah maju. Jadi tidak perlu ke kota besar untuk tetap bekerja. Hanya dihubungkan oleh informasi kayak internet sekarang dan transportasi yang cepat. Nah, inilah bentuknya jadi kota satelit. Kira-kira Medan kota apa? Bisa nggak kalian menganalisa Medan termasuk kota yang kompak atau yang tidak kompak? Kalau kota kompak masuk di bagian yang mana? Contohnya apa? Dan kalau tidak termasuk kota kompak berarti kota tidak kompak masuk contoh yang mana? Apakah fragment cities, ataukah kota berantai, ataukah kota satelit? Silahkan nanti kalian analisis sendiri. Saya akan letakkan pertanyaan ini di kuis atau soal latihan kalian di e-learning. Silahkan dijawab. Oke, itulah gambaran kuliah kita. Jadi ini penutup ya, gambar terakhir. Bisa kalian bayangkan kalau kota kita Medan seperti ini, apa yang terjadi? Silakan dijawab. Apa kemungkinan yang terjadi kalau Medan seperti ini? Apakah ini kota yang baik? Enggak, Bu. Berserak kotanya. Berserak. Secara umum mirip apa nih kota seperti ini? Enak nggak memandangnya? Secara estetika ya, view memandang hamparan begini, nah, nyaman nggak mata melihatnya? Tidak, Bu. Nyaman. Nyaman. Kira-kira apa yang terjadi dengan kota seperti ini? Luas, kemudian sama tinggi ya, terkesan tidak ada jalannya, nggak nampak yang mana ya, terkesan semrawut ya. Apa yang mungkin terjadi dengan kondisi kota yang seperti ini? Coba, bisa nggak kalian prediksikan? Longsor, Bu. Longsor, apalagi? Kalau jalannya semeraut kayak gitu udah jelas Banjir, macet, Bu. Bu. Macet, banjir, ini nggak nampak sungainya ya, sepertinya nggak ada sungai. Mungkin di lembah-lembah yang di sini ada. Apalagi? Gersang, Bu. Gersang ya, gersangnya panas. Apalagi? Banyak polusi, Bu. Polusi ya, ada asap. Semakin luas,
semakin banyak polusi. Jadi cenderung memang kota yang baik dia umumnya pertumbuhan kotanya itu vertikal. Medan termasuk sulit ya mengendalikan perencanaan kotanya. Karena semakin luas begini, maka semakin banyak hutan yang harus diratakan. Nah, kalau hutan itu rusak, maka tadi air kesulitan, kadang juga jadi banjir ya. Kerasa kan di Medan bagaimana kita kadang-kadang kerepotan. Kemudian air bersih juga susah diakses kalau hutannya tidak bisa mendukung jumlah yang sama. Jadi seminimal mungkin memang hijauan itu diperbesar dan bangunan massa ini, karya-karya arsitek ini jangan berserak begini, kalau bisa vertikal ke atas. Jadi umumnya kota-kota maju itu membangun kotanya ke atas. Misalnya Singapura ya, penduduknya cukup padat itu. Sama dengan kota Medan ya, mungkin 3 kali penduduk kota Medan. Tapi kalau ke Singapurnya kotanya bisa sepi gitu, nggak nampak orangnya di mana. Karena dia membangunnya semaksimal mungkin ya, memperbanyak hijauan, membuat bangunan-bangunannya ke atas. Jadi bisa tetap mendukung. Oke, ini gambarannya ya. Kemudian kalau kita sumber daya alamnya sudah rusak, hutannya rusak, maka itu dampaknya nanti ke kriminal, kesejahteraan menurun, airnya jadi mahal, listriknya mahal, maka kesejahteraan juga menurun. Kalau sudah kesejahteraan menurun, larinya ke kriminalitas. Nah, ini gambaran kota seperti ini. Jadi kita kalau jadi arsitek bertanggung jawab untuk tetap memikirkan atau mengikuti perencanaan kota, bukan menjadi profesi yang berperan serta untuk merusak ya. Jadi ini karya-karya arsitektur semua ini yang muncul ini kan. Nah, jangan sampai menjadi arsitek yang seperti yang merusak kota. Itu aja gambaran kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Ini tugasnya ya, nanti kalian coba analisa kota Medan ini berdasarkan unsur morfologi tadi, tipe jalannya, kemudian ekspresi ruang kotanya, apakah kompak atau tidak kompak. Dan silahkan buktikan melalui foto atau analisa sederhana kalian. Tugasnya hanya di e-learning. Nanti kalian bisa akses setelah kuliah ini baru saya upload, baik materi maupun video pembelajarannya. Jadi bisa diulang-ulang ya. Saya ingatkan sama kalian juga, kalau lupa boleh mengulang-ulang, silahkan mengulang-ulang video pembelajaran. Jadi meskipun ada kelemahan ya, sistem kuliah kita online, tapi kuliah online ini juga punya kelebihan. Kalau kalian ingin mengulang lagi bisa membuka dokumentasi sebelumnya. Jadi semaksimal mungkin manfaatkan fasilitasnya. Video-video pembelajarannya diulang lagi supaya lebih paham. Karena untuk belajar dalam waktu satu pertemuan sebenarnya konsentrasi kita itu naik turun ya. Kadang kita fokus, kadang tidak, apalagi online begini. Jadi manfaatkan teknologinya untuk mengulang kembali. Jadi silahkan buka lagi video tentang kota Cina tadi, kalian pelajari lagi, kalau perlu kalian jenguk itu kota Cina. Di kelas malam mereka melakukan kunjungan itu ke museum itu untuk melihat peninggalan situs-situsnya yang berhasil diketemukan ya, bagaimana batanya, bagaimana peralatan kehidupan masa itu. Jadi kalau udah melihat langsung biasanya lebih nempel di kepala. Oke, ada pertanyaan kuliah kita hari ini? Coba tampilkan dulu wajahnya, ini ada yang sudah rebahan atau sudah say goodbye dari ruangan ini. Oke, kita tutup kita buka dulu videonya sebelum kita tutup ya. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dari 19 mahasiswa. Oke, saya screenshot dulu ya. Baik,
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan nanti akses e-learning, ikuti kuisnya karena absen juga saya nilai dari kuis. Dan juga ulangi lagi ya video pembelajaran terutama tentang situs kota Cina tadi. Jadi jangan sampai orang Medan nggak tahu kalau ditanya kota Cina. Ya, karena itulah Medan juga ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan live ya.